Selamat pagi saudara-saudara. Selamat merayakan Paskah 2020. Saudara-saudara, pagi hari ini kita akan masuk dalam ibadah perayaan Paskah. Marilah kita masuki ibadah Paskah ini dengan kesungguhan hati dan dengan penuh rasa hormat, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dalam ibadah ini, kita merasakan berkat Tuhan dalam ibadah perayaan Paskah ini di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami bisa kembali merayakan Paskah, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Walaupun di tengah keadaan yang kurang baik, tapi kami bersyukur kesempatan ini Tuhan berikan pada kami, sehingga kami tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang kami percayai, Tuhan yang kami sembah, tidak tetap dikubur, tetapi bangkit, dan hari ini kami merayakan kebangkitan itu. Karena itu Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami di rumah kami masing-masing, dengan berkat-berkat Paskah yang melimpah, membuat kami punya harapan yang selalu baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya berkat-berkat Paskah melimpah dalam ibadah ini dari awal sampai selesainya. Kami serahkan semua dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi yang penuh sukacita ini, kita boleh bersyukur, kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dengan kebangkitan, kita bertambah-tambah percayaan kita, iman kita kepada Dia. Mulia. Amin, haleluya. Yesus
pagi hari ini kita boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan kita. Dengan kebangkitan, pengharapan kita bertambah-tambah di dalam Dia. Amin, rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan, amin. Rayakan, Yesus rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Katakan Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Yes, amin. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Amin. Yesus, terima kasih. Puji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Meskipun tak kulihat, Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kakinya terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambungnya terikat, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong,
Meskipun tak kulihat lambung yang tertinggal, meskipun tak kulihat darahnya mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamat. kasih Tuhan, Engkau tetap juru selamat kami. Meskipun keadaan bangsa dan dunia ini menakutkan, tapi Engkau tetap Allah kami. Engkau tetap Tuhan kami. Engkau tetap penebus, penolong, pengharap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami orang yang berdosa. Terpujilah Engkau Tuhan. Melalui firman-Mu kami dapat dikuatkan, dapat diyakinkan. Kami bertambah-tambah di dalam Engkau. Melalui firman-Mu Engkau dapat melawati kami satu persatu umat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah Paskah pagi hari ini tentang Paskah dan kuasa kebangkitan. Kita akan membaca dalam Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai 11.
Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, pernyataan Rasul Paulus yang kita baca adalah keinginannya supaya kita semua orang-orang percaya mengalami kuasa kebangkitan. Semua kita orang percaya merasakan kuasa kebangkitan Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudara yang kekasih, Paskah merupakan hari raya terbesar dan terpenting bagi orang-orang Yahudi. Yaitu orang-orang Yahudi memperingati keluarnya Israel dari Mesir, dari negeri perbudakan. Dan Israel lolos dari maut. Itu sebabnya mereka merayakan Paskah. Dan itu memang diperintahkan Tuhan agar orang Israel merayakan Paskah. Dalam bahasa Ibrani, Paskah disebut Pesach. Artinya sudah lewat, sudah berlalu, sudah terlampaui. Kalau itu sungai atau laut, sudah diseberangi. Kalau itu gunung, sudah didaki. Kalau itu masalah, sudah teratasi. Saudara-saudaraku, bagi Israel, merayakan Paskah adalah merayakan satu kebebasan. Karena masa perbudakan sudah lewat. Masa perbudakan sudah dilalui. Dan mereka menjadi orang yang sudah bebas. Itu sebabnya mereka merayakannya. Sama seperti berbagai negara di dunia. Merayakan hari kemerdekaannya, hari kebebasannya. Juga bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Begitu juga Israel. Mereka merayakannya dengan merayakan Paskah. Beberapa hal saudara pagi hari ini kita akan lihat tentang Paskah. Yang pertama, cara orang Israel merayakan Paskah. Ini penting buat kita semua, karena dengan mengerti, memahami cara orang Israel merayakan Paskah, kita pun bisa ikut merasakan sukacita kebebasan, sukacita kemerdekaan dari perbudakan, yaitu perbudakan dosa. Kita baca dalam Keluaran 12. Keluaran 12 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Keluaran 12 ayat 7-8. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah cara orang Israel merayakan Paskah. Merayakan Paskah seperti yang diperintahkan Tuhan. Orang Israel harus menyembelih domba, dan darah domba itu dioleskan pada ambang pintu rumah masing-masing. Dan kemudian orang Israel dalam merayakan Paskah ini ada dua hal penting. Yaitu yang pertama, orang Israel harus makan gulai pahit, sayur yang pahit.
sayur pahit. Kita mengenal sayur pahit, daun pepaya, ada sawi pahit, ada pare pahit. Tidak banyak orang yang suka yang serba pahit. Karena katanya hidup ini sudah pahit. Tapi saudaraku, ada yang bilang juga pahitnya daun pepaya tidak sepahitnya hidup. Dan orang Israel harus makan gulai pahit, sayur pahit. Untuk apa saudara-saudaraku? Untuk mengenang hidup yang pahit di masa lalu. Untuk mengingat bahwa dulu hidupnya pahit. Dan jangan sampai yang pahit itu, hidup yang pahit itu terulang kembali pada masa-masa yang berikutnya. Saudaraku, yang kedua, orang Israel harus makan roti yang tidak beragi. Orang membuat roti memakai ragi, supaya roti itu mengembang. Harus menunggu sekian waktu, baru roti itu dipanggang. Menunggu lama. Sedangkan orang Israel harus sesegera mungkin meninggalkan tanah Mesir. Artinya saudaraku, tidak sempat menunggu adonan roti itu mengembang. Orang Israel harus segera, harus buru-buru berangkat meninggalkan Mesir. Untuk apa ini dilakukan? Tuhan Allah ingin agar orang Israel tahu, tanpa persiapan, orang Israel bisa melakukannya. Terburu-buru dan tanpa diduga, tapi orang Israel bisa melakukannya. Tuhan ingin memberitahu kepada orang Israel bahwa sebenarnya yang memungkinkan semua itu terjadi adalah Tuhan. Tuhan membantu orang Israel, Tuhan menolong orang Israel, sehingga orang Israel bisa keluar dari Mesir. Hal ini mengingatkan kita semua bahwa kita bisa melewati berbagai hal. Kita bisa melewati banyak hal yang berat, yang sulit, yang tak tertanggungkan, hanya karena Allah menolong. Hanya karena Allah mengulurkan tangan, membantu kita untuk bisa melampaui, untuk bisa melewati yang sulit, berat, dan tak tertanggungkan itu. Itulah cara orang Israel merayakan Paskah, saudaraku. Dan sekarang saudaraku, bagi kita orang Kristen, kita melihat pada poin kedua ini. Bagaimana orang Kristen memahaminya, sehingga perayaan Paskah Kristen benar-benar bisa kita nikmati. Dan orang Kristen bisa mengalami kuasa kebangkitan dari perayaan Paskah itu. Bagi orang Kristen, saudaraku, Paskah atau perayaan Paskah amatlah penting. Karena Yesus bangkit pada hari raya Paskah, bertepatan dengan hari raya Paskah orang Yahudi. Sehingga sebenarnya saudaraku, perayaan Paskah kita tidak seperti orang Yahudi, makan gulai pahit dan roti tidak beragi. Jadi saudara nggak perlu masak pare atau daun pepaya hari ini. Saudara tidak perlu potong domba untuk dipanggang. Kita merayakan Paskah untuk bersuka cita karena Yesus bangkit. Yesus tidak tinggal dalam kuburnya. Yesus bangkit bertepatan dengan Paskah orang Yahudi. Karena itu saudaraku, Paskah kita adalah memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya saudaraku, yang pertama, Yesus sudah menang melawan maut. Yesus sudah bangkit. Itulah Paskah. Yang kedua pemahamannya adalah kita sudah melewati masa perbudakan.
Kita sudah dibebaskan. Dan kita sudah tidak lagi berada di bawah kuasa dosa. Simbol Paskah adalah kubur yang kosong. Mungkin kita bertanya, karena ini adalah hari kebangkitan, kenapa bukan gambar Yesus yang sedang bangkit atau gambar Yesus yang sedang keluar dari kubur? Saudaraku, dalam Paskah yang penting bukannya peristiwa kebangkitan itu sendiri, tetapi yang penting adalah kuasa kebangkitan. Bukan bagaimana Kristus keluar dari kubur, batu digeser, lalu dia keluar dari dalam kubur. Yang penting bukan itu. Yang penting adalah kubur itu kosong. Yesus tidak lagi di sana. Yang penting adalah kuasa kebangkitan. Bagian ketiga dalam khotbah ini adalah orang Kristen harus mengalami kuasa kebangkitan. Seperti yang kita baca tadi, Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengalami kuasa kebangkitannya. Orang Kristen harus mengenal dan mengalami kuasa kebangkitan itu. Apa itu kuasa kebangkitan? Saudara-saudaraku, kuasa kebangkitan itu adalah kuasa hidup berkemenangan. Kuasa hidup berkemenangan. Merayakan Paskah, mengalami kuasa kemenangan. Roma 8 ayat 37 mengatakan bahwa kita lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Kita bukan pecundang. Karena Kristus bangkit membuat kita menang. Kita adalah umat pemenang. Pemenang itu berarti, saudara-saudara, sudah melewati berbagai pertandingan. Kalau itu satu kompetisi, semua pertandingan wajib sudah dilewati. Pernah kalah? Mungkin. Tetapi dari keseluruhannya, poinnya didapat lebih banyak dari yang lain. Dan itu yang dimaksud lebih dari orang-orang yang menang. Saudaraku, pada akhirnya kita bisa melewati berbagai proses yang berat. Kita melewati berbagai pergumulan yang tidak mudah. Dan kita menang. Seperti hari-hari ini, saudaraku, ada hari-hari yang sulit harus kita jalani. Ada hari-hari yang berat harus kita lewati. Beberapa kali mungkin kita putus asa, kita kehilangan harapan. Kiranya ibadah pagi hari ini membuat kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Karena kita orang-orang yang menang. Menang bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Saudaraku, yang kedua, kuasa kebangkitan itu Pesah. Sudah dilalui, sudah lewat. Artinya, yang lama sudah berlalu. Hidup lama sudah berlalu. Masa yang lalu biarlah berlalu. Sekarang kita bangkit dalam hidup yang baru. Bangkit dengan semangat baru. Bangkit dengan harapan yang baru. Bangkit dalam masa depan yang baru. Itulah kuasa kebangkitan. Milikilah kuasa kebangkitan. Milikilah masa depan yang baru di dalam Kristus. Yang ketiga, saudara-saudaraku, kuasa kebangkitan itu membuat tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Yesus bangkit, Yesus menang, dan kita pun jadi pemenang. Artinya, yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang impossible menjadi possible. Hal ini penting dan diperlukan dalam menghadapi kehidupan sekarang ini. Sebab kuasa kebangkitan itu selalu memberi harapan. Kuasa kebangkitan itu membuat kita punya harapan selalu.
mungkin satu kali harapan itu pupus. Tapi kita punya harapan baru di dalam Yesus. Karena Yesus selalu memperbaharui harapan itu setiap hari, setiap pagi. Karena itu saudaraku, dalam perayaan Paskah pagi hari ini, marilah kita mengalami kuasa kebangkitan itu, menikmati kuasa kebangkitan itu, sehingga di tengah badai yang sedang terjadi dan dialami oleh negara kita, oleh kota kita, oleh keluarga kita, kita tetap menjadi pemenang. Karena yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang impossible menjadi possible di dalam Kristus yang bangkit. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Kami bersyukur punya Tuhan yang tidak tinggal di dalam kubur, tetapi kubur itu kosong, sebab Tuhan yang kami sembah dan percayai telah bangkit dan hidup meninggalkan kuburnya. Terima kasih Tuhan, biar kuasa kebangkitan Tuhan kami alami dalam hidup kami. Biar kebaktian pagi hari ini membuat kami mengalami kuasa kebangkitan itu, sehingga kami selalu mempunyai harapan baru, semangat baru dalam menjalani hidup ini. Berkati seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman itu bertumbuh dan membuat jemaat semakin kuat dan berbuah-buah, melakukan hal-hal untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur ini ya Tuhan, menjadi tubuh dan darah Tuhan buat kami, sehingga kami semua bisa merasakan sukacita karena bisa bersekutu dengan Tuhan melalui perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dia hiduplah, dia hiduplah. Dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya. Dia hiduplah, dia hiduplah, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia hiduplah, dia hiduplah, sembahyang buat anak-anaknya, sembahyang buat anak-anaknya. Mari kita sama-sama berdiri. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kita tinggikan Yesus. Dengarkan firman Tuhan. Dan jawablah pertanyaan dengan haleluya. Kemudian kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Kita orang-orang yang berdosa, tapi Tuhan sayang pada kita semua. Sehingga Dia mati di salib mencurahkan darahnya untuk kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Sangat besar anugerahnya yang telah ku terima, sesaat aku dulu kalah, kini ku dipimpinnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan menolong kami dalam rangkaian acara ibadah ini. Tuhan telah hadir dan memberkati kami, sehingga kami merasakan sukacita dalam ibadah perayaan Paskah pagi hari ini. Berkati setiap keluarga, berkati setiap pribadi dengan berkat-berkat Paskah. Kami mengakhiri ibadah ini dan kami yakin berkat Paskah itu akan terus ada pada kami, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang berpengharapan senantiasa dan orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah.